Bu Berti, salam. Shalom Bu Berti. Malam. Malam. Selamat malam. Ya. Malam teman-teman. Malam. Oke, kita akan segera mulai ya. Saya akan mute ya semuanya ya. Oke, kita akan segera mulai untuk kelas kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar lanjutan yang kemarin. Saya akan ulang sedikit tentang kelas kemarin ya, untuk supaya kita lebih mengerti tentang firman Tuhan pada hari ini. Oke, kemarin waktu minggu lalu Pastor Jason mengajarkan kita tentang bahwa kita manusia mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Kemarin kita belajar ini ya. Kita mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Oke. Dan juga kemarin kita belajar bahwa Allah menjadikan kita segambar dan serupa dengan Tuhan, yaitu Salem dan demutnya sama dengan Allah. Gambar itu kita punya pikiran dan perasaan yang menjadi kehendak, dan rupa itu kualitas dari gambar. Kualitas dari gambar itu tersebut. Oke, itu kira-kira yang kemarin, dan juga diajarkan mengenai juga roh Allah itu dihembuskan ke dalam kita, dan roh itu dalam etimologinya sebagai berarti spirit, berarti roh Allah itu dihembuskan kepada kita. Oke, dan hari ini kita mau belajar mengenai akar masalah daripada dosa. Jadi mengapa ada dosa itu? Kemarin kan dikatakan bahwa manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Ya, hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai dosa. Sebelumnya kita baca sama-sama, saya minta siapa yang mau membantu membacakan tentang firman ini? Siapa yang bersedia? Bisa bantu saya? Bisa dibuka mic-nya. Ya, bisa, Pak. Ya, silakan. Pembacaan dari Ini Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kejadian 2 ayat berapa? 16 dan 17. Kejadian 2 ayat 16 dan 17 berbunyi, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, oke. Jadi dengan jelas firman Tuhan sudah katakan, terima kasih Ibu, bahwa semua pohon yang di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan semua buah di taman boleh dimakan buahnya, kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Ya, kita ingat ayat ini ya, kita ingat nanti di belakang itu kepake. Oke, selanjutnya. Kemudian kita masuk ke ayat ke Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, tadi firmannya bilang apa? Yang tadi kita baca, semua pohon dalam taman ini boleh dimakan apa? Nggak boleh dimakan. Firman Tuhan katakan semua buah di dalam
taman ini boleh kita makan. Betul ya? Tetapi si iblis, si ular bilang apa teman-teman? Si ular katakan, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Jadi si iblis menyebarkan hoax. Jadi ini adalah boleh dibilang hoax pertama nih, hoax yang paling awal di dunia terjadi di Taman Eden, saudara. Luar biasa ya. Nah, kita lihat lagi lanjutnya ya. Si iblis mulai mau nipu, membohong pada si manusia itu, si Hawa itu. Kemudian kita lanjut ke Kejadian 3 ayat 2 sampai 3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan di dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Kita kembali lagi ke Kejadian 2 ayat 17. Apakah Tuhan mengatakan ada bilang jangan diraba? Tuhan tidak bilang tentang raba, bukan? Tuhan mengatakan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tetapi di sini Hawa menambah kata raba. Jadi saudara, di sini kita bisa belajar satu hal ya. Itu waktu ular mulai membuka pembicaraan kepada manusia, pada si Hawa itu, wanita itu. Dimulai dengan sesuatu tipu muslihat atau dengan hoax. Jadi dunia ini banyak hoax, saudara. Kita tahu ya, kita sering dapat hoax macam-macam, firman-firman yang kurang benar, yang dipelesetkan seperti ini ya, yang seperti ular katakan. Padahal firman Tuhan katakan semua di taman boleh, semua buah di dalam taman ini boleh dimakan, tetapi ular itu memutarbalikkan. Semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Nah, sepertinya ini benar firman, seperti firman Tuhan. Kalau kita tidak teliti, kita akan tertipu dengan macam-macam hoax yang ada di dunia ini. Jadi kita harus hati-hati, karena terlalu banyak hoax atau penipuan yang berkedok firman Tuhan pada akhir-akhir ini. Oke, manusia perempuan ini tertipu, saudara. Dia memberikan kesempatan kepada si iblis untuk mulai masuk. Jadi dia melanjutkan komunikasi ini dan menambah kata raba. Padahal Tuhan tidak ada. Tuhan bilang kalau makan pasti mati. Tapi si Hawa menambah kata raba itu. Kita lanjutkan lagi. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, terjadi lagi hoax, saudara. Di Kejadian 2:17 tadi katakan apa? Pada saat kita makan, pasti mati. Bentar, ini ada yang mau masuk lagi, saya admit dulu ya, Ibu Marliana. Bu Marliana bisa masuk? Sudah masuk? Iya, bisa ini baru bisa, maaf. Tadi ada masalah. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya, Bu ya. Karena kita sudah ini, kita lanjut ya. Bisa lihat ya, Bu Marliana ya? Iya, bisa, silakan. Oke. PPT-nya masih kelihatan, Pastor Jason? Ya, aman. Oke, saya lanjut ya. Sampai di sini. Dan iblis itu mulai berkata hoax lagi di ayat Kejadian 3, 4 sampai 5 ini. Katanya, tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, si iblis mulai menipu lagi, saudara. Si ular itu mulai menipu lagi. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, iblis mulai menipu lagi, saudara.
Padahal Tuhan ngomong dengan jelas di ayat 17 itu, Kejadian 2 ayat 17, pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Pasti, firman Tuhan katakan, pasti akan mati. Ya, jadi di sini kita bisa melihat lagi si iblis mulai menipu lagi, saudara. Pada saat kita membangun komunikasi dengan iblis, membangun komunikasi dengan dosa, malah dosa itu kan terus masuk, saudara. Di sini bisa kelihatan ya dengan jelas ya. Dan kemudian di ayat 36 jelas juga dilihat, saudara, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Dan di sini kita bisa melihat perempuan itu melihat, dia melihat dengan matanya. Melihat di sini bisa harafiah, bisa figuratif ya, saudara ya. Dia mulai memikirkan, oh iya ya, buahnya enak ya, gitu loh. Saudara, saya mau bertanya nih, menurut saudara buah di dalam Taman Eden ini, yang dulu kita sekolah minggu mungkin sering diajarkan itu buah apel ya. Menurut saudara, saya mau bertanya, mungkin bisa kasih pendapat ya. Menurut saudara itu buahnya itu buah yang harafiah atau yang benar-benar buah, atau hanya figuratif? Menurut saudara bagaimana? Coba ada satu orang yang bisa kasih pemikirannya. Oh, izin saya mencoba menjawab. Ya, silakan. Menurut saya itu memang benar-benar buah, karena memang benar-benar buah, karena setelah si perempuan itu memakannya, dia pun membawanya dan memberikannya kepada suaminya untuk dimakan. Oke. Ini siapa? Ibu siapa ya yang menjawabnya ya? Berarti, Pak. Bu Berti ya. Oke, saya ada satu lagi. Selain Bu Berti, terima kasih Bu Berti. Ada lagi yang lain? Belum. Selain Bu Berti, ada lagi yang lain yang mau menjawab? Ada ya. Oke, enggak apa-apa. Saya akan lanjut ya. Kalau begitu, dulu saya punya pengertian yang sama dengan Bu Berti kalau itu buah beneran ya. Tetapi kalau di Taman Eden itu ada buah seperti itu, kan sering digambarkan dengan buah apel kan. Selama kita sekolah minggu sering diajarkan buah apel. Berarti kita sudah berapa banyak buah apel yang kita makan saat ini? Betul nggak? Dan juga kalau begitu, ular itu bisa berbicara, berarti ular bisa ngomong kan? Gitu. Sebenarnya hari ini kita mau sama-sama belajar. Apa yang terjadi di Taman Eden itu adalah suatu cerita yang ditulis oleh penulis untuk menggambarkan salah satu arti teologis. Jadi artinya buah yang dimakan itu sebenarnya adalah suatu pemikiran, suatu filosofi yang benar. Filosofi bukan yang benar ya, satu filosofi yang harus kita terima gitu loh. Itu satu filosofi yang diterima oleh si wanita itu, dan filosofi itu salah. Filosofi yang tidak benar, dan ular itu kan melambangkan si jahat, si iblis. Jadi pada saat si Hawa, perempuan itu memakan buah itu, artinya bukan secara harafiah memakan, tapi dia memasukkan pemikiran itu yang ditawarkan oleh si setan, si iblis itu, maka dia punya pemikiran seperti si setan itu. Gitu ya.
Jadi pada saat dia menerima pemikiran dari pemikiran atau hal-hal dari si iblis, si ular itu, yang kita tahu ular itu melambangkan si iblis atau si jahat itu, maka dia mulai terpengaruh. Padahal kan si Hawa dan Adam itu kan diciptakan sesuai dengan sesuai dengan rupa gambar Allah. Rupanya belum ada ya. Baru sesuai dengan gambar. Dia sesuai dengan gambar Allah. Dengan tanda kutip Adam dan Hawa itu hampir seperti Tuhan. Tapi karena dia memasukkan pemikiran-pemikiran tentang dari si setan itu, dari si ular itu, maka dia mulai berubah, saudara. Nah, kita lihat di slide selanjutnya ya. Maka terbukalah mereka berdua, mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, di sini kita belajar lagi, apakah dia itu harafiah? Apakah mereka benar-benar telanjang? Secara harafiah kelihatan, atau ini juga secara figuratif, yaitu punya arti teologisnya, atau kedua-duanya. Ya, kita bisa bilang lah, oke, karena dia jatuh dalam dosa, dia memasukkan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan pemikiran dari Tuhan, maka mata mereka terbuka. Tapi terbukanya di sini bukan terbuka secara benar. Maksudnya, pemikiran dari yang si jahat itu membuat mereka mengerti tentang yang jahat. Waktu sebelum mereka memakan buah itu, sebelum mereka memasukkan pengertian dari si jahat itu, mereka kan juga telanjang sebenarnya. Tetapi kenapa mereka tidak merasa malu? Mereka kenapa biasa-biasa saja? Contoh, seorang anak kecil yang masih kecil, waktu dia mandi bareng dengan teman-temannya, dia tidak merasa malu. Karena masih polos. Karena masih punya pengertian yang polos, yang murni gitu. Tetapi makin besar, pengaruh sama lingkungan, dia mulai merasa malu. Sama, saudara. Pengertian kita bisa samakan, tapi tidak sebenarnya sama ya. Tapi artinya seperti itu. Waktu Adam dan Hawa masih berkomunikasi dengan Tuhan, mereka masih hidup di dalam pengertian dengan Tuhan, masih hidup di dalam hidup di dalam Tuhan, dia itu punya pemikiran yang murni. Tetapi waktu Hawa memulai komunikasi dengan si setan, si iblis, dan Hawa memasukkan pengertian-pengertian dari si iblis itu, pengertian Hawa terpengaruh, saudara. Dan pengertian Hawa terpengaruh itu dibawakan, tadi kan di ayatnya kan ada kan, membawakan, diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi artinya pemikiran si Hawa itu mulai mempengaruhi suaminya. Ayo, kayaknya kita begini, begitu. Makanya kemudian suaminya pun menerima pengertian itu. Padahal si Hawa dan si Adam itu harusnya dia tuh mengerti. Dia tahu Tuhan katakan pada saat kamu memakannya, kamu pasti mati. Mereka tahu firman itu. Gitu loh. Tetapi mereka tetap memberi dirinya dipengaruhi oleh si setan itu. Nah, dari kejadian di Eden ini kita bisa melihat satu hal, saudara, bahwa Tuhan memberikan kepada manusia satu yang sangat luar biasa, yaitu free will, kehendak bebas. Nah, di gambar kita bisa lihat ya, di kanan ada pohon pengetahuan baik dan jahat, di sebelah kiri ada pohon kehidupan. Jadi di taman itu ada 2 pohon. Dan apakah 2 pohon ini benar-benar ada, saudara, di Taman Eden? Sebenarnya tidak ada, saudara. 2 pohon ini hanya satu lambang yang punya arti teologis, yaitu figuratif. Jadi pohon pengetahuan baik dan jahat itu adalah semua hal-hal yang pengaruh-pengaruh negatif, pemikiran-pemikiran negatif yang tidak benar, contohnya yang membawa dosa, sombong, pelit, hal-hal sesuai kegelapan, itu semua dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Sebenarnya arti sebenarnya itu kalau diterjemahkan pohon pengetahuan baik dan jahat ini tidak terlalu tepat, saudara.
Tetapi LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menerjemahkannya seperti itu. Dan ada satu pohon lagi, itu pohon tentang kehidupan, yang membawakan dengan sukacita, yang memberikan sukacita, damai sejahtera. Itu adalah firman Allah, saudara. Pada saat Adam dan Hawa mereka ada di dalam Taman Eden, mereka bersama dengan Tuhan, mereka menikmati semua buah-buah itu, termasuk buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi termasuk mereka mendapatkan inspirasi dari Allah, mereka mendapatkan berkomunikasi dengan Allah, mereka serupa dengan Allah, saudara. Maksudnya dengan tanda kutip pemikiran mereka sama dengan apa yang Allah pikirkan. Mereka sepikir dengan Allah, sehati dengan Allah. Tetapi karena manusia diberikan kehendak bebas, Allah memberikan kehendak bebas itu kepada manusia untuk manusia memilih. Sebenarnya bisa nggak sih Tuhan nggak kasih kehendak bebas kepada manusia? Oh bisa, saudara. Tuhan kalau nggak kasih, manusia nggak akan jatuh dalam dosa. Tetapi Allah memberikan kehendak bebas, Allah nggak mau manusia itu seperti robot biologis yang dikontrol. Contoh, saudara bayangkan ya, saudara kalau punya satu robot, saudara program, ibu-ibu program ya, bapak ibu program robot itu, tiap hari diprogram ngomong sama ibu atau bapak, saudara-saudara tempat ini, ngomong, aku mencintaimu, aku mencintaimu. I love you, I love you, I love you. Saudara program setiap hari 30 kali ngomong I love you kepada saudara. Apakah saudara merasa dipuaskan? Tentu tidak, saudara. Kalau saya tidak akan puas, karena itu terprogram, tidak dari hati. Allah memberikan free will kepada manusia, kehendak bebas kepada manusia untuk memilih, yaitu agar manusia memilih untuk mau mencintai Allah. Memilih untuk mau mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dari hati. Tidak dengan paksaan, tidak dengan ditentukan oleh Allah. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kehendak bebas yang ada pada Adam dan Hawa itu Hawa gunakan untuk memilih mendengar pemikiran dari si setan itu. Oke, kita lanjut dulu ya, nanti akan lebih jelas lagi di belakang. Dan kemudian manusia itu bersembunyi dari Tuhan karena ketelanjangannya. Nah, karena manusia jatuh dalam dosa, nah ini telanjang ini bisa harafiah. Tadi saya sudah katakan yang benar-benar telanjang dan juga bisa figuratif. Artinya manusia ini sudah tidak ini lagi tidak ada perlindungan Tuhan lagi, sudah benar-benar nggak ada di dalam Tuhan lagi, gitu. Atau bisa juga dua-duanya ya, bisa harafiah figuratif. Dan pada saat itulah firman Tuhan di ayat 13-15 mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di sini artinya permusuhan antara si iblis sama si wanita dengan manusia. Disinilah terjadinya keselamatan yang pertama kali. Waktu firman ini dikatakan bahwa akan ada keselamatan pertama, akan ada janji keselamatan itu mulai terjadi pada saat ini. Jadi keturunan manusia akan meremukkan kepalanya, si ular. Jadi artinya apa? Akan ada keturunan dari manusia ini, nanti kita akan lihat ya, tentang keturunan itu yang dimaksud ini kita tahu yaitu Sang Mesias. Dia yang akan menghancurkan kuasa kegelapan itu. Dia akan menyelesaikan semuanya. Jadi pada saat inilah terjadinya nubuatan Injil keselamatan pertama yang akan terjadi. Lanjut. Dari akibat itu, maka manusia akan menanggung perbuatannya sehingga akhirnya kembali menjadi debu. Kita baca ya ayat Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Yang punya Alkitab bisa buka 16 sampai 19. Saya akan bacakan ya biar lebih cepat. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak.
Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Susah payah, ya benar. Karena dosa, ibu-ibu ya lebih bisa merasakan waktu melahirkan itu, melahirkan itu sangat kesakitan waktu melahirkan anak. Ya, dan kemudian ayat 17, setelah firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ya 17 jelas katakan, terkutuklah tanah. Jadi Tuhan tidak mengutuk kita, saudara. Ini satu firman yang luar biasa yang harus kita ingat. Tuhan tidak mengutuk kita walaupun kita jatuh dalam dosa. Walaupun manusia itu jatuh dalam dosa, Tuhan tidak mengutuk manusia itu. Tapi dia mengutuk tanah. Jadi makanya sekarang kita harus bekerja keras, kita harus bersusah-susah mencari makan, saudara. Karena akibat daripada dosa itu. Nah, semak dan duri, ayat 18, semak dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Semak duri ini melambangkan kesusahan, sakit penyakit, banyak masalah hidup itu ya, artinya itu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Tumbuh-tumbuhan itu menjadi makanan kita. Jadi dulu kan nggak ada apotek ya saudara, jadi tumbuh-tumbuhan itu bisa digunakan untuk pengobatan juga. Sekarang banyak pengobatan tradisional menggunakannya ya, mulai menggunakannya. Nah, terus kemudian ayat 19, dengan peluh engkau akan mencari makanmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan menjadi debu. Nah, di sini bisa dikatakan manusia mati, saudara. Secara harafiah manusia akan mati dan kembali menjadi debu. Tapi secara arti teologisnya, roh kita sudah mati juga. Roh kita juga harus dipulihkan hubungannya dengan Allah. Kita terpisah dari Allah. Gitu. Jadi dari akibat, jadi refleksi kita hari ini apa, saudara? Ya? Artinya apa gini? Pada saat kita memberi kesempatan, arti teologis yang malam ini kita membicarakan akar daripada dosa itu terjadi pada saat kita memberi kesempatan kepada dosa, kepada pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan pemikiran Allah, dan kita memberikan kesempatan berkomunikasi dengannya, maka itu akan membuat kita terpisah dari Allah. Jadi saudara, kadang kita bisa coba kita refleksi, pikirkan kembali waktu saat kita mau berbuat dosa itu masuknya pelan-pelan, saudara. Dari pikiran-pikiran, kemudian nggak apa-apalah dikit-dikit, apa-apalah. Kemudian itu mulai menghasilkan komunikasi, ada timbal balik, pelan-pelan, dan akhirnya kita terjatuh dalam dosa. Dan pada saat itu kita terpisah dari Allah, saudara. Karena Allah itu kudus. Kita nggak bisa, dosa itu nggak bisa dekat sama Tuhan. Gitu loh. Ya itu refleksi dari kita masing-masing. Dan saya percaya firman ini, hari ini ya, pembelajaran kita hari ini yaitu kita mengerti satu hal, kita punya free will. Jadi kita harus tahu kita bukan ditakdirkan. Banyak kan, wah saya ditakdirkan seperti ini, sudah takdir lah, sudah nasib. Tidak ada, saudara, kata nasib. Kita punya free will, kita punya kehendak bebas untuk memilih apakah kita mau seperti itu atau mau seperti ini. Apakah kita mau ikut terus belajar di dalam firman Tuhan, kebenaran, mengisi pikiran-pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, atau kita mengisi dengan filosofi dunia. Tadi di awal saya katakan ya saudara, banyak firman-firman Tuhan yang hoax, yang sebenarnya tidak benar. Contohnya tentang teologi kemakmuran, saudara. Tentang teologi amazing grace. Jadi, wah, nggak apa-apa, saudara. Kita berbuat dosa, nggak apa-apa. Karena Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Pengasih. Berbuat dosa, ampuni. Itu ramai, saudara, di Singapura. Mungkin Pak Ili yang di Malaysia tahu itu. Di Singapura itu tentang gereja yang Singapura yang besar itu.
Hypergrace. Ya, hypergrace, maaf, bukan amazing grace, hypergrace. Itu sebenarnya mungkin saat itu tidak benar, saudara. Saya mau katakan itu seperti yang iblis katakan, itu hoax. Yang si ular katakan, itu tidak benar. Terus ada lagi banyak firman Tuhan mengajarkan, ayo kita ikut Kristus, ikut Tuhan, pasti kaya. Tuhan akan berkati, Allah kita Allah yang kaya. Bapa kita pemilik alam semesta ini, kita pasti kaya. Saudara, berhati-hatilah. Banyak hoax di dunia ini, saudara. Firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu, saudara. Karena kebenaran firman Tuhan itu harus sesuai dengan Alkitab. Jadi kita harus mengisi sesuatu yang benar sesuai dengan Alkitab. Dan banyak orang memakai ayat-ayat, satu ayat saja untuk mengartikan seluruh isi Alkitab. Contoh. Dengan bilur-bilurmu engkau telah sembuh. Sebenarnya ayat itu tidak mengatakan soal kesembuhan. Oh, jadi ayat itu dipakai untuk engkau akan sembuh dari kanker, engkau akan sembuh dari diabetes, engkau akan berjalan. Mujizat ada, saudara. Saya percaya mujizat itu ada. Tetapi kita tidak bisa memakai satu ayat untuk mengartikan seluruh isi Alkitab. Jadi itu kalau seperti itu jadi hoax. Jadi seperti apa yang dipakai oleh si iblis, si ular itu banyak yang dipakai di dunia ini sekarang. Karena itu kita harus belajar kebenaran, saudara. Ya, jadi dari situlah, kembali lagi dari situlah, dari hoax itulah dosa itu dimulai. Setiap manusia setelah jatuh dalam dosa punya kodrat dosa, saudara. Kodrat dosa itu apa artinya? Apakah punya kodrat dosa itu artinya sudah tidak bisa tertolong? Tidak, saudara. Kodrat dosa itu artinya punya kemampuan berbuat dosa. Tetapi apakah kita bisa menahan itu untuk tidak berbuat dosa? Bisa. Kita akan matikan sedikit-sedikit kodrat dosa itu untuk kita mempunyai kodrat ilahi. Nah, dengan belajar seperti ini, sama-sama kita belajar, kita akan pelan-pelan mematikan kodrat dosa kita, dan kita punya satu kesadaran yang malam ini benar-benar saya merasa kita harus ingat satu hal, kita punya free will yang harus menentukan kita memilih yang mana, memilih mengisi hidup kita dengan firman-firman yang benar, atau kita seperti si perempuan itu, oh iya ya benar ya, dunia ini ngomong apa, misalnya contohnya nggak apa-apa, dosa putih itu nggak apa-apa, nggak ada dosa putih, dosa hitam, saudara, di dalam firman Tuhan. Dosa ya dosa. Gitu. Jadi jangan dimasukkan filosofi dunia yang tidak benar. Kita bisa memilih, kita membuka YouTube, kita bisa melihat sesuatu yang benar. Wah, di YouTube itu macam-macam, saudara. Kita bisa melihat yang benar, dengerin khotbah, denger lagu rohani, atau kita melihat yang aneh-aneh di YouTube, di TikTok lah, apalagi sekarang macam-macam. Kita bisa memilih. Itu ya, saudara. Jadi hari ini yang tadi saya sharingkan semoga bisa menjadi berkat. Sekarang saya kembalikan ke Pastor Jason. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk Pak Daud juga yang udah sharing tentang akibat dosa. Nah, Bapak Ibu, apa ada pertanyaan atau mau sharing juga boleh? Ada Bapak Ibu? Semua tenang? Masih ada di depan kamera ya? Iya, masih ada. Oke, Masih oke, ada, Bu. Iya, masih Bapak. ada. Ya, Ya, ada yang mau ditanyakan bisa tanya. mau tanyakan boleh? Saya mau tambahin sedikit tentang yang buah itu ya, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Kalau kita tahu kan, kitab Kejadian ini kan ditulis oleh Musa ya. Dan kita tahu Musa itu menulis waktu bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Jadi bangsa Israel kan udah menjadi budak beratus tahun di Mesir. Jadi secara pendidikan itu walaupun mereka dijajah,
melakukan mereka jadi budak, mereka nggak mendapatkan pendidikan yang layak seperti Musa ya. Karena Musa itu diangkat anak. Jadi mereka budak, mereka punya pendidikan tuh ya bisa dibilang sangat terbelakang sekali. Makanya eh, kit- eh, kitab Kejadian ini ditulis dengan penuh dengan perumpamaan gitu, figuratif. Untuk apa? Untuk mereka bisa mencerna. Karena kalau misalnya bahan yang untuk SMA kita bicarakan ke anak SD itu nggak ngerti apa maksudnya, gitu kan. Makanya seperti anak kecil kita bilang, kalau anak kecil nanya, Mama, adik datangnya dari mana ya? Dan kita mungkin karena kita nggak bisa membilangnya, ya, kita bilang, ambil di rumah sakit gitu loh. Kemarin kita ambil di rumah sakit. Ya benar kan? Karena kita harus ngambil keluar setelah melahirkan di rumah sakit, dari rumah sakit gitu. Karena tidak mampu mencerna. Makanya kitab ini ditulis dengan perumpamaan. Seperti tadi tentang buah kehidupan dan buah pengetahuan tentang baik dan jahat. Kita udah bisa mencerna tuh, buah kehidupan tuh pasti tentang Tuhan ya, tentang firman-Nya. Nah, buah pengetahuan tentang baik dan jahat. Nah, itu udah pasti sesuatu yang bisa menjadi negatif gitu ya. Seperti misalnya buah kurang tidur, kemudian buah kurang kemarin lembur dan kurang tidur. Nah, itu artinya ngantuk. Kita bisa lihat gitu ya. Jadi Alkitab ini kalau kita lihat, ini kan bukan semacam buku mitologi. Kita makan sesuatu, mata kita terbuka. Ya, apa yang kita makan pasti ke perut, jadinya kita kenyang. Nah, tapi yang di sini katakan apa yang kita masukin, si Hawa sama si Adam itu matanya terbuka. Nah, terbuka ini kan bukan itu ya, bukan bukan arti aslinya gitu loh. Tiba-tiba terbuka secara fisik, tapi itu figuratif. Karena kalau misalnya mata mereka terbuka, sebelumnya apakah mata mereka tertutup? Tidak kan? Mata mereka tetap udah terbuka. Cuma itu adalah pikiran mereka. Ya, jadi pikiran mereka udah dimasukkan sesuatu yang dari iblis, dari jahat. Apakah Tuhan nggak mau kasih tahu tentang baik dan jahat? Tentu Tuhan akan kasih tahu waktu Adam dan Hawa siap dan harus dikasih tahu dari sudutnya Tuhan gitu loh. Nah, tapi mereka mendahului Tuhan, mendengarkan iblis, apa yang baik dan jahat menurut si setan itu. Akhirnya ya istilahnya mereka dicuci otak dan apa yang diberitakan oleh apa yang mereka dengar di percakapan itu antara ada Hawa dan si iblis itu diberitahu kepada Adam. Nah, Adam ini kan harusnya mensensor ya, dia kan menjadi pemimpin, kalau kita belajar kelas sebelumnya kan dia menjadi pemimpin, harusnya menyensor, tapi malah dia ikut-ikutan gitu loh. Ikut-ikutan, terpengaruh pikirannya. Nah, akhirnya itu mereka berdua udah itu lagi, udah tercuci otaknya. Udah tercuci otaknya, tidak bisa lagi. Makanya mereka waktu itu mereka mengetahui kalau mereka telanjang gitu loh. Mereka udah mengetahui sesuatu yang tidak benar. Makanya Tuhan usir mereka dari Taman Eden. Ya, usir mereka dari Taman Eden dan tidak bisa lagi karena udah udah terpengaruh dan tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi luar biasa di situ ada evangelium ya. Walaupun manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menyiapkan jalan keluarnya melalui Tuhan Yesus. Nah, itu yang mau saya tambahkan. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Silakan. Kurang mengerti. Yang nggak usah malu-malu ya, silakan bertanya. Yang bingung atau yang mau lebih jelas lagi. Tidak ada ya? Tidak. Ada tuh Bu Mariana? Iya, mungkin saya minta dijelaskan lagi tadi belum paham betul. Kodrat dosa diganti dengan kodrat ilahi. Oh ya, silakan Bapak Daud. Gini, setiap manusia setelah jatuh dalam dosa itu punya kodrat dosa. Ya, kita nih punya kodrat dosa. Kodrat dosa itu apa ya? Saya tadi katakan keinginan untuk berbuat dosa. Jadi dosa itu karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa,
kita sebagai keturunan ilahi, keturunannya secara rohani mereka itu kita ada kodrat dosa. Jadi contohnya gini, simpelnya lebih gampang. Anak kecil waktu dia dilahirkan menjadi besar, kita tidak ajarkan anak kita berbohong, bukan? Kita tidak ajarkan anak kita untuk memukul orang lain, bukan? Tapi dia bisa berbohong kepada kita. Atau dia bisa pukul orang lain waktu dia marah. Nah, itu kodrat dosa. Jadi kemampuan untuk melakukan dosa, itu kodrat dosa. Tapi kodrat dosa belum berarti berbuat dosa. Pada saat tidak dilakukan, contohnya gini, saya pengen berbohong nih, saya punya pemikiran, saya pengen bohong sama siapa. Cuman waktu saya tidak lakukan itu belum berbuat dosa. Tapi saya punya kodrat dosa. Saya pengen berbohong, terus kemudian saya nggak lakukan itu, berarti saya belum berdosa. Nah, tapi karena ada firman Allah mengajarkan, ada firman yang dimasukkan ke dalam pemikiran saya, ada kebenaran-kebenaran masukkan, maka kodrat dosa itu makin hari akan makin berkurang. Saya pengen lakukan ini, firman Tuhan berkata, jangan loh begini. Roh Kudus mulai mengingatkan firman-firman itu. Nah, maka kodrat dosa itu makin hari makin akan hilang. Bahkan sampai mati. Dan dulu saya juga tidak begitu mengerti ya, apakah kita bisa sampai tidak berbuat dosa? Bisa. Kita bisa mematikan semua keinginan-keinginan kodrat dosa kita supaya kita tidak berbuat dosa. Pada saat akan ada saatnya setiap hari kita berjuang, kita akan mematikan kodrat dosa itu untuk kita menjadi kodrat ilahi. Artinya apa? Kita akan makin serupa seperti Kristus. Serupa dengan Bapa, punya pemikiran seperti Bapa. Itu loh. Jelas ya, Bu Marliana? Belum? Mas Waliasa ada yang mau Iya. tambahkan? Mungkin ada yang lain. Ya, apa ada yang lain? Berarti dalam kata lain kita mematikan kodrat dosa itu dengan menggantikan dengan kodrat-kodrat ilahi, berarti dengan terus belajar membaca firman Tuhan dan berdoa ya? Itu salah satu alatnya, Bu. Ya, Jadi, salah alatnya, jalannya. Belajar firman Tuhan itu kebenaran firman Tuhan, seperti kita sekarang ini kita sedang belajar firman Tuhan. ya, Jadi ya. kan tadi kan kita bisa lihat ya, waktu Hawa memasukkan pemikiran-pemikiran dari si jahat, itu akan menggantikan apa yang sebelumnya dia sudah kerjakan, yang sudah dia terima. Saya percaya waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan banyak mengajarkan tentang kebenarannya. Tuhan banyak membagikan pemikirannya kepada mereka. Iya. Gitu loh. Tapi karena Hawa memasukkan yang lain, menerima yang lain, mengutamakan yang lain itu, maka pemikiran-pemikiran itu dari Tuhan itu akan terkontaminasi. Jadi makanya mereka melakukan dosa, jatuh dalam dosa. Makanya kita harus memilih, pandai memilih, kita mau memasukkan pemikiran kita ini dengan apa. Ya, salah satunya baca firman, berdoa, belajar kebenaran, dengar khotbah, itu salah satunya. Kita isi tiap hari hidup kita dengan itu. Gitu, biar kita tidak terkontaminasi. Nanti pelan-pelan emosi kita akan berkurang, pelan-pelan kita akan nggak suka gosip lagi, kita akan nggak suka belanja yang aneh-aneh, belanja macam-macam yang nggak perlu, gitu. Kita akan berkurang semuanya. Jelas ya, Bu ya? Ya, jelas-jelas. Ya, makasih banyak. Ya. Ya, jadi semacam kodrat dosa itu bukan sesuatu kita melakukan sebuah pelanggaran moral ya. Jadi seperti kita ada sombong, sakit hati, dendam, itu
semua udah masuk kan di dalam kehidupan kita. Siapa yang bisa mengajarkan si Kain membunuh Habel, ya kan? Anak dari Adam dan Hawa. Tidak ada yang mengajarkan Kain bisa sakit hati, menyimpannya, kemudian membunuh si Habel itu. Nah, itu udah masuk di dalam kita. Nah, dengan kita dilahirkan dengan dari DNA daripada Adam dan Hawa, ya, kita udah menyerupai gambar dan rupanya Adam semestinya. Ya, bukan gambar dan rupanya Tuhan lagi. Makanya melalui kematian Tuhan Yesus itu ada satu jembatan yang indah kita bisa masuk diproses untuk bisa berkodrat ilahi. Dan berkodrat ilahi ini adalah perjuangan ya. Bukan artinya kita menjadi Kristen, kemudian kita tiba-tiba kita dibaptis ya, kemudian kita bisa tiba-tiba berkodrat ilahi. Nggak bisa. Itu perjuangan. Buktinya Tuhan Yesus waktu dia dibaptis langsung dia dibawa ke padang gurun kan untuk dicobain. Ya, dia mengalami hal yang sama.